Roy Suryo sama teman-temannya udah resmi dijadikan tersangka dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Menurut gue ini bagus, karena ntar pengadilan bisa ngebuktiin ijazahnya Jokowi itu sebenarnya asli atau palsu. Dan jujur, dari semua isu yang nyerang Jokowi, cuman urusan ijazah palsu ini dong yang awalnya gue nggak percaya. Tapi karena ngelihat penjelasan ilmiah dari Roy Suryo sama teman-temannya, plus respon Jokowi dan pendukungnya yang ribet, terus muter-muter nggak karuan, lama-lama gue jadi mikir, jangan-jangan ijazah Jokowi itu beneran palsu. Kalau kata temen gue yang ngerti hukum, Roy Suryo sama teman-temannya tuh nggak bakalan divonis bersalah kalau Jokowi nggak ngasih lihat ijazahnya sekaligus membuktikan keasliannya. Terus gue tanya lagi, bukannya si Bambang Tri itu dulu divonis penjara padahal Jokowi nggak pernah ngebuktiin ijazah di pengadilan? Kok bisa gitu? Jawabannya dia, yang gue sampein itu kan kalau menurut hukum di Indonesia. Kalau hukum di negara ini kan, ya lu tahu sendiri lah. Kelihatan kayak punya si Jokowi. Dan yang berlaku ya hukum Jokowi, bukan hukum negara. Ya, dengan status tersangkanya ini, para termul emang lagi pada happy-happy semua nih. Tapi ini justru bakalan membuat Roy Suryo sama teman-temannya jadi di atas angin. Karena seandainya nanti di penjara, headline-nya tuh jadi keren. Yaitu di penjara karena melawan Jokowi. Itu bakalan jadi kebanggaan buat mereka. Tapi kalau ternyata pas di pengadilan itu terbukti ijazahnya itu palsu, apakah ada yang berani menjarain si Jokowi? Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan Roy Suryo CS, Rismond dan Dr. Tifa menjadi tersangka. Jadi menurut netizen di sosial media ya, karena Jokowi dan Termol sudah panik dan khawatir ya terhadap Roy Suryo CS yang sudah membongkar yaitu ijazah Gibran, yang menurut Roy Suryo Gibran tidak punya ijazah SMA. Dan ini benar-benar ya, Indonesia kecolongan mulai dia mencalonkan diri menjadi wali kota dan juga menjadi wakil presiden Prabowo. Jadi menurut netizen di sosial media ini akan membuat Jokowi sangat khawatir ya. Bisa-bisa jabatan Gibran menjadi wakil presiden ini bisa menjadi alasan untuk dimakzulkan, karena memang menurut Roy Suryo Gibran ini tidak punya ijazah SMA. Dan Roy Suryo sudah melakukan investigasi sampai ke Australia. Dan pada akhirnya pun terbongkar, ternyata UTS Insert itu adalah lembaga, yaitu kursus bahasa Inggris. Apalagi kemarin Prabowo sudah memberi sinyal lampu hijau ya, dengan mengatakan bahwa dia adalah hopeng dengan Jokowi. Artinya dia sahabatan dengan Jokowi. Sekarang kita lihat ya, polisi berani menetapkan Roy Suryo CS, Dr. Tifa dan Rismond menjadi tersangka dan 5 tersangka lainnya. Nah, ada juga komentar dari netizen, penetapan Roy Suryo CS dan teman-teman lainnya menjadi tersangka ini justru menguntungkan mereka karena ini akan menjadi panggung besar di pengadilan. Tetapi menurut Refli Harun justru pembuktian ijazah palsu ya di pengadilan tidak akan dilakukan karena kasus Roy Suryo CS dan teman-teman lainnya yang dilaporkan tentang masalah pencemaran nama baik. Kemungkinan pembuktian ijazah palsu ini tidak akan dibuktikan di pengadilan. Kita sudah tahu ya. Coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Saya berhipotesis kenapa hari ini Roy Suryo jadi tersangka oleh kepolisian. Ini karena menyangkut terakhir-terakhir ini makin keras, bukan keras, makin terlihat gerakan-gerakan daripada Roy Suryo CS ini untuk menggugat keaslian ijazah Gibran gitu loh. Jadi karena ijazah Gibran udah di ujung nadir, ya kan, masih di ujung nadir udah mulai tersingkap juga bahwa Gibran juga tidak memiliki ijazah SMA, Mbak, gitu loh. Ketika kalau kasus Gibran ini, iya, Bang, tentu dia punya konsekuensi hukum, beda sama kasus bapaknya. Kalau Jokowi tidak punya konsekuensi hukum, karena konsekuensi moral. Konsekuensi moral kalau Jokowi gitu loh. Konsekuensi tidak ada lagi, karena dia udah selesai menjalankan jadi presiden kan. Dan Prabowo juga kemarin udah ngomong di Cilegon, dia akan mikul duwur mendem jero katanya. Dia kita harus menghormati presiden, bla bla bla, ya kan. Bahkan dia bilang dia openg dengan Jokowi. Openg itu kan bahasa Hokkien. Openg itu bahasa Hokkien. Hokkien itu satu bahasa di Cina, jadi Mandarin, tapi bukan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien namanya. Openg itu teman. Artinya secara konsekuensi hukum nggak ada lagi nih yang bisa jeblosin si Jokowi ini, baik aspek pidana maupun aspek yang lainnya. Nah, tapi kalau menyangkut kepada putra mahkotanya Gibran, ini ada konsekuensi hukumnya, Mbak. Jelas nih ada konsekuensi hukumnya, dan lebih-lebih konsekuensi moralnya gitu loh. Dan inilah yang menurut hemat saya mungkin ya, tanda petik ya, ini harus ditelusuri oleh kita semua. Jangan-jangan memang pihak polisi cepat-cepat mentersangkakan Roy Suryo CS ini karena untuk menutup supaya gerakan untuk mengungkapkan ijazah Gibran ini bisa terlokalisir gitu loh, terkanalisasi, sehingga konsentrasi Roy Suryo CS akhirnya baik lagi ke ijazah palsu. Ini kan akan menghadapi persidangan lama tuh. Karena otomatis akapsan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Dan aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Karena ijazah SMA itu adalah persyaratan
dia untuk menjadi calon wakil presiden. Kira-kira gitu ya. Dan kalau persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Gibran, karena Gibran hari ini masih menjadi pejabat publik, ada konsekuensi hukumnya. Oke. Dia harus mundur dan dia dimakzulkan. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, ada konsekuensi moral juga, moral hazardnya apa? Bahwa Gibran ini memang bagian daripada konspirasi elit untuk menjadikan dia wakil presiden. Artinya bapaknya kenal lagi nih si Jokowi secara moral gitu. Orang ini ada jelas ada 2 pelanggaran. Pertama, belum cukup umur. Umurnya baru 37. Padahal persyaratan Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, umur 40 tahun. Itu persyaratan pertama. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu juga mensyaratkan ijazah minimal SMA. Itu udah pada paling minimalis banget ya Mas ya. Bayangin aja. Kita hari ini mau daftar komisioner, Pak. Teman saya mau daftar komisioner kemarin, BPJS, itu mesti S3. Komisioner Badan Layanan Umum, ya kan? Ini wakil presiden. Masa wakil presiden? Minimal SMA. Iya kan minimal SMA dari undang-undang pemilu kita. Ini kan aneh, misalnya udah paling minimalis. Kalau paling minimalis aja Gibran nggak bisa punya itu ijazah, ya memang udah hancur negara. Dia mau bilang Gibran tidak punya ijazahnya itu. Nanti kena ITE loh, Abang. Bukan Gibran punya ijazah SMA. Ini kan Roy Suryo, ya kan? Kita barusan dapat podcast, bukan podcast, dapat berita, udah pilih di mana-mana, dia udah ke Australia, dia ke Singapura, gitu-gitu loh ya kan? Dia udah meneliti tuh yang di Sydney, UTS itu, dia mengatakan bahwa Gibran nggak lulus. Itu kursus. Itu nggak bisa disetarakan dengan SMA gitu. Kursus aja dia nggak lulus gitu. Katakan dia lulus 6 bulan itu kan nggak lulus. Begitu pula di Singapura. Dia juga ternyata terbukti dia pernah sekolah di Singapura. Nah, ini kan bagaikan roller coaster nih yang begitu cepat bergulir. Kasus ijazah Gibran ini. Nah, ini menurut emak saya, jangan-jangan memang kasus ini akhirnya bergulir lagi nih ijazah palsu Jokowi yang tadinya kan kita udah datangin semua ini. Kelihatannya memang udahlah selesai di balik meja aja. Kayak pengungkapan ijazah apa namanya itu? Buku Jokowi bukan undercover, bukan. Jokowi white paper. Beda lagi. Nah, jadi kalau Jokowi undercover kan Bang Tri. Kalau Jokowi white paper itu yang punya mereka ini, Roy Suryo, Dr. Risma, Dr. Ipat itu bikin buku, Pak. Namanya Jokowi White Paper. Diluncurkan tanggal 18 Agustus 2025 kemarin. Kebetulan saya hadir. Nah, di Jogja peluncuran bukunya. Kebetulan saya hadir tuh Mas tanggal 18 Agustus tahun 2025 di kota Yogyakarta, peluncuran namanya Jokowi White Paper. Di situ diungkap habis soal runtutan kronologis soal ijazah Jokowi dari A sampai Z. Dan mereka juga mengatakan pada saat itu persoalan ijazah Jokowi dianggap selesai. Karena pertama apa? Nggak ada lagi kedengaran pihak kepolisian untuk menyelidiki ini gitu loh. Kan ini ramainya kan belum Agustus sama dipanggil. Sebelum itulah kejadian meledak Oktober kemarin gitu loh. Apa namanya itu kerusuhan kemarin kita itu. Kerusuhan Agustus kemarin, kerusuhan 24 Agustus 30. Itu kan dipanggil tuh. Nah, tapi kan pasca Agustus September dengarkan lagi berita itu kan. Nah, puncaknya tanggal 18 Agustus itu kan teman-teman menyatakan bahwa kasus ijazah Jokowi sudah tutup buku. Jadi mereka sendiri menyatakan. Jadi kawan kita Roy Suryo, Rismon dan Dr. Ipa menyatakan di peluncuran buku Jokowi White Paper itu bahwa kasus perkara Jokowi ijazah palsu udah selesai. Sudah selesai. Tapi kan di kepolisian masih berlanjut ya. Tiba-tiba aja berlanjut hari ini gitu loh, aneh. Tiba-tiba berlanjut. Bentar, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan ketika habis selesai pernyataan begitu, Roy Suryo CS ini mengatakan kita akan memulai urusan ke ijazah Gibran, memulai ijazah Gibran, dia bilang gitu ya. Jadi ijazah Jokowi dianggap udah selesai, karena nggak perlu ada pembuktian lebih lanjut. Pokoknya mereka yakin di Jokowi udahlah ijazah Jokowi nggak ada. Kira-kira dan masyarakat juga tahunya gitu ya Bang. Tahunya gitu. Nah, pasca Agustus itulah Roy Suryo ini menaikkan ininya lah, koplingnya lah, gigi 3. Tapi kasusnya bukan jasa lagi Jokowi, jasa Gibran gitu loh. Nah, mulai ramai kasus jasa Gibran. Ya tadinya kok masyarakat publik juga nggak tahu juga apakah Gibran ini, orang tahunya Gibran itu cuma melanggar undang-undang pemilu soal persyaratan umur. Itu jadi persoalan kan. Makanya keluarlah di pivot itu yang dilakukan dari Periam Sari CS kan itu menyangkut MK itu. Karena MK itu kan yang merubah hasil MK itu kan soal persyaratan. Gitu loh. MK tidak merubah persyaratan sekolah gitu kan, jadi SMP enggak, jadi masih SMA, jadi itu enggak jadi wacana publik. Yang jadi wacana publik putusan MK nomor 90 ya kan tahun 2024 kemarin adalah usia Gibran yang cuma 37 tahun tidak memenuhi persyaratan 40 tahun, dirubahlah sama MK itu. Asal jadi kepala negara walaupun usianya belum 40 tahun diperbolehkan untuk mencalonkan menjadi wapres ya, pilpres lah kira-kira gitu. Omelah berita Gibran soal persyaratan umur itu. Jadi publik juga waktu itu meyakini bahwa Gibran ini anak haram konstitusi karena persyaratan usia itu gitu loh. Itu yang di benak publik sama ini gitu. Nah, tiba-tiba kawan kita ini Roy CS pasca Agustus kemarin melontarkan wacana publik yang cukup mengagetkan kita semua bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Ya kan kira-kira gitu, Mbak. Ya kan kira-kira gitu ya Mas Febi ya. Itu yang membuat akhirnya publik bertanya-tanya, berarti Gibran ini double kuadrat kesalahannya gitu loh. Udah di MK dia ditolongin oleh paman. MK nomor 90 ya, ininya tahun 2024 kemarin. Ditambah lagi dia tidak memenuhi persyaratan undang-undang pemilu tentang kualifikasi pendidikan. Hanya nggak bisa nih ijazah SMA-nya nggak ada ternyata, cuma ada persyaratan, ada keterangan dari
Dirjen Dikti bahwa Gibran punya setara ini apa namanya itu jasanya setara SMA di luar negeri yang tadi itu yang di Singapura itu. Nah, tapi pihak Roy Suryo yang sudah datengin Dikti gitu loh. Dia juga ada meneliti ke beberapa tempat ya, ke Singapura dan ke Australia kemarin ya Roy Suryo ya. Itu kan menyimpulkan bahwa Gibran tidak memiliki jasa SMA gitu loh. Jadi patut dicurigai memang pentersangkaan Roy Suryo hari ini Rismon itu adalah untuk melindungi Gibran. Justru menegaskan bahwa saya tidak menghormati ya penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa demikian? Karena Polda juga tidak menghormati asas dan prosedur dalam proses penetapan tersangka. Ada dua hal yang saya kritisi. Yang pertama terkait prosedur atau prosesnya, yang kedua terkait substansinya. Terkait prosedurnya harusnya kan dua pihak ini harus didudukkan secara seimbang, diberi kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti termasuk saksi, sehingga kesimpulan dari gelar perkara tadi bersifat objektif. Namun tidak demikian. Di dalam KUHP itu diatur, ada saksi acas, ada saksi ada cas. Kami sudah mengajukan saksi dan ahli yang bisa meringankan klien kami. Dan itu sudah disetujui oleh penyidik. Hanya satu saksi yang meringankan yang diperiksa, yakni saat itu Mas Lukas Luarso. Kemudian Pak Bambang sama satu lagi Pak Andi nggak diperiksa. Dan ada ahli yang kami hadirkan, terutama ahli bahasa. Bahkan ahli bahasa yang ingin kami hadirkan adalah ahli linguistik forensik. Satu-satunya. Apa yang kami yakini, ini terjadi kriminalisasi. Maka benarlah yang terjadi ini adalah politisasi menggunakan sarana hukum untuk menyerang lawan politik karena tidak mampu menunjukkan argumentasi bahwa ijazah tersebut adalah asli. Konon asli, tapi tidak pernah ditunjukkan. Konon asli, itu kata Polda. Dan saya mau kritisi, tadi saya baca berita, Polda menyatakan ijazah tadi sah, asli. Tidak ada kewenangan Polda. Ijazah itu kan produk UGM. UGM itu adalah Badan Tata Usaha Negara. Dia keputusan bersih itu yang bisa menguji adalah Peradilan Tata Usaha Negara, PT UN. Kalaupun PT UN tidak bisa karena pasal 55 terlampaui 90 hari ini sudah daluarsa lama, maka harus melalui peradilan pidana. Peradilan di mana? Pidananya di mana? Dugaan 263 KUHP tentang dugaan ada tidaknya pemalsuan dokumen. Di mana? Di laporan di Barreskrim yang dulu Dumasnya justru dihentikan. Harusnya kan Dumasnya dilanjutkan sampai ada keputusan inkrah barang tadi tidak palsu, maka benarlah orang yang menyatakan barang tersebut palsu sebagai sebuah fitnah dan satu pencemaran. Pertanyaan selanjutnya, mana bisa kita menyatakan itu fitnah, itu pencemaran? Lowong aslinya belum dibuktikan. Selanjutnya, kami kan sebelumnya sudah melihat ada motif jahat dengan menyelundupkan pasal-pasal yang tidak relevan. Dan sekarang sudah dibagi dua klaster ya. 35, 32, itu 35 tentang membuat manipulasi data elektronik, 32 itu tentang menyebarkan data elektronik tanpa izin. Itu kan ancamannya ada yang 12 tahun dan 8 tahun. Itu ditaruh di kasusnya Roy, Tifa, dan Rismon. Sementara di kasus yang lainnya di pasal 160 yang tidak ada relevansinya. Apa motifnya? Motifnya jelas agar bisa melakukan penahanan. Tapi sekarang saya hargai karena penyidik tidak melakukan penahanan. Dan kami akan uji kalau ternyata penyidik melakukan penahanan, maka benarlah dugaan kami motif menyelundupkan pasal-pasal agar ada ya sebuah syarat objektif untuk melakukan penahanan karena ancaman pidana di atas 5 tahun telah menjadi target dari penyidik. Dan ini yang saya sesalkan. Kenapa penyidik mau mengakomodir dari permintaan Jokowi yang sebenarnya Jokowi sendiri sudah mengatakan saya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazah saya palsu. Itu kan kata Jokowi. Pasalnya yang relevan apa? 310, 311, kalaupun pakai ITE 27, undang-undang ITE nggak relevan 160 KUHP, nggak relevan 32 dan 35. Dan ini yang saya ingin katakan pada publik. Mohon maaf, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan untuk dan atas nama kepentingan Roy Suryo, tapi untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat yang pengen tahu ijazah presiden 2 periode 10 tahun itu benar asli atau tidak. Kalau tidak, kan ini harus dibersihkan legasi bangsa kita. Jangan kita mewariskan legasi yang tintanya penuh noda kepada generasi selanjutnya. Oke, relevansi dari pasal-pasal yang tadi ditanyakan atau jadi pertanyaan Roy Suryo dan kawan-kawan serta tim kuasa hukumnya, saya Lembaga kepolisian kembali menunjukkan arogansinya melalui Polda Metro Jaya dengan menetapkan 8 tersangka Roy Suryo CS terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Ijazah misterius yang tidak pernah dipublikasikan. Ini tindakan arogansi, tindakan yang sangat menjijikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang saat ini sedang menjadi sorotan. Semestinya lembaga kepolisian fokus dalam upaya reformasi yang sedang digaungkan oleh Presiden Prabowo, bukan malah menambah pekerjaan baru dengan mengambil sebuah langkah ceroboh menetapkan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi. Mereka hanya ingin mencari kebenaran. Jika memang mereka ditersangkakan, pastikan ijazah itu dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, akan ketahuan palsu atau tidak. Jika para penggugat menilai bahwa ijazah itu sudah dipublikasikan ternyata ada indikasi kepalsuan, buktikan melalui sidang pengadilan. Nanti dalam sidang pengadilan akan ada uji forensik, uji lab, melibatkan semua ahli-ahli yang independen, sehingga akan terjawab palsu atau benar. Jika memang palsu, maka Jokowi harus dipenjara. Dan jika benar, ternyata ijazah itu ijazah asli, kelompok 8 ini penjarakan. Tetapi kembali lagi, pertanggungjawabannya harus secara real, terbuka, transparan, tidak sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ada yang ditersangkakan, padahal barangnya pun orang belum tahu seperti apa. Ini kezoliman yang tidak bisa dibiarkan. Tentunya publik, masyarakat Indonesia menginginkan lembaga kepolisian tegak lurus demi hukum, demi bangsa dan negara. Sangat disayangkan kembali lembaga kepolisian dicoreng dengan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Roy Suryo, Mas Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa,
Bang Rismon, ya, dan lain-lain akhirnya ditetapkan juga menjadi tersangka. Oke, saya nggak panjang lebar. Intinya begini. Jadi ternyata walaupun ganti presiden, walaupun sudah ganti rezim, ternyata sama saja. Ya, hukum benar-benar belum ditegakkan. Hukum benar-benar masih menjadi alat kekuasaan. Sudah ganti presiden, sudah ganti rezim. Mengerikan benar-benar nasib bangsaku ini. Pertama, tadi saya sempat baca berita ya bahwa Polda Metro ya menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli dan sah. Oke. Padahal ijazah itu bisa asli dan bisa sah itu pengadilan yang memutuskan, bukan polisi. Jadi pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya Jokowi terbukti sah dan asli. Tok tok tok. Nah, itu berkekuatan hukum. Itu poin pertama. Poin kedua, ijazah ini, isu ijazah palsu ini sudah banyak makan korban. Banyak makan korban, baik kriminalisasinya, ya baik, ya contohnya saya lah, ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah cerita orang lain. Saya di penjara 4 tahun, dituntut 10 tahun sama jaksanya, divonis 6 tahun, di tingkat banding berkurang 2 tahun, tinggal 4 tahun, hanya berdasarkan ijazah fotokopi. Hanya berdasarkan ijazah fotokopi. Itu kok ada kabel di depan kamera, nak? Ini dilihat dari sini. Coba. Pasalnya berlapis. Undang-undang ITE menodai agama, menebarkan kebencian, menebarkan berita bohong, dan banyak lagi. Jadi saya di penjara 4 tahun itu fakta persidangan, walaupun materi kasusnya itu ijazah, tapi fakta persidangan nggak dibahas ijazahnya. Nggak diputuskan itu ijazahnya asli atau palsu, nggak ada. Pokoknya dituntut 10 tahun menebarkan berita bohong, menodai agama. Itu menebarkan kebencian. Substansi dari persoalan ini ijazahnya tuh nggak ada di pengadilan. Coba. Lagi-lagi saya harus sampaikan di sini ya. Di depan hakim saya ngomong kepada jaksanya, JPU-nya, namanya Aprianto. Pak Jaksa, Pak Aprianto, ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Tunjukkan yang asli. Kalau Anda menuduh kami berita bohong, berarti tunjukkan berita aslinya. Tunjukkan ijazah aslinya. Nanti kalau ada, saya cium kakimu. Saya cium kakimu. Ini saya ngomong di depan hakim di ruang sidang. Sidang 6 bulan, nggak ada ijazah aslinya. Itu poin kedua. Tapi saya tetap menjalani hukuman kurang lebih 4 tahun. 3 tahun sekian. Ngeri nggak ini? Negeri ini ngeri nggak kalau begini? Nah, poin ketiga, sampai detik ini, mantan presiden yang nomor 7 itu, Allahu Akbar, nggak ada sedikit pun sifat negarawan, ya kan? Yang ngomong ijazah palsu ini bukan hanya Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismon, bukan hanya itu aja, banyak sudah rakyat ini, akademisi, dosen, profesor, ya menganalisa memang, ya Allahu Akbar, ya kan? Ini saya presiden ini, Gus Nur presiden, dituduh ijazahnya asli. Dituduh ijazahnya palsu, Presiden Gus Nur ijazahnya palsu, kan gampang. Nggak usah pidana, nggak usah perdata, nggak usah nyewa pengacara, nggak usah ngerahkan termul, nggak usah ngerahkan projo, nggak usah menjara orang. Cukup ditunjukkannya asli, selesai. Ngapain menjara orang? Halo, ini Presiden Gus Nur dituduh ijazahnya palsu, ya sudah selesaikan, selesai. Nggak usah menjara rakyat. Nah, ini rakyat di penjara, rakyat ditangkapin. Oke teman-teman, saya ringkas saja ya. Jadi ini ternyata sudah ganti presiden, ganti rezim, tapi ternyata nggak ada. Seolah-olah perasaan ini belum ganti presiden, belum ganti rezim. Pak Prabowo, saya sedih ya, saya sedih, kecewa saya. Terserah apa kata orang, mau Anda bersiasat, mau Anda berstrategi, saya sudah selesai. Masa husnudonku kepada Anda selesai. Tempo, waktu, durasi berbaik sangkaku kepada Anda selesai. Jadi sekarang monggo terserah mau sampai ngapain negeri ini terserah. Ya, Dr. Tiva, Mas Roy Suryo, Dr. Rismon ditetapkan menjadi tersangka. Kita lihat nanti. Jadi untuk Dr. Tiva, Roy Suryo dan Mas Rismon, ini saya pesan kepada Anda ya. Ya, saya pesan kepada Anda. Ada Fir'aun, ada Namrud, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mereka ini adalah orang-orang yang dinas sama Allah,
dihina-dinakan sama Allah. Nah, orang-orang ini walaupun seluruh polisi di seluruh bumi, jaksa di seluruh bumi, hakim di seluruh bumi berkomplot untuk merekayasa, membuat cerita bahwa Fir'aun itu orang baik, Namrud itu mulia, Abu Jahal, Abu Lahab itu orang baik, nggak akan bisa. Sekali hina tetap hina, dunia dan akhirat. Nah, sebaliknya ada Nabi Yusuf di penjara, Mbah Hasyim Asy'ari di penjara, Buya Hamka di penjara, Imam Syafi'i yang kita kalau sholat subuh pakai kunut itu di penjara, Imam Abu Hanifah di penjara, Imam Ahmad di penjara, bahkan Said Qutb digantung, ya kan? Nah, banyak sekali tokoh-tokoh yang namanya harum, dari langit, dari bumi sampai langit itu namanya harum, namanya baik walaupun masuk penjara. Nah, walaupun seluruh polisi seluruh bumi, jaksa seluruh bumi, hakim seluruh bumi menghinakan Mbah Hasyim Asy'ari, menghinakan Nabi Yusuf, menghinakan Buya Hamka, menghinakan Imam Syafi'i umpama ini ya, itu orang-orang yang di penjara itu, mereka nggak akan bisa, karena Buya Hamka, Nabi Yusuf, Mbah Hasyim Asy'ari, Said Qutb, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka adalah orang baik, orang benar, dari dunia sampai surganya Allah, namanya tetap harum. Jadi Dr. Tifa, Mas Roy dan Dr. Rismon, kalau Anda benar di hadapan Allah, tenang saja, Anda akan tetap dicatat dengan sejarah yang baik. Ya, itu pendapat pribadi saya. Jadi saya tutup ya. Jadi intinya mudah-mudahan feeling saya salah, dugaan saya salah. Kalau begini-begini terus, ya siap-siaplah ya. Allah murka, alam murka, terjadi kiamat sughra. Hati-hati ya, perbanyak istighfar teman-teman. Kayaknya nggak lama ini akan ada bencana yang sangat dahsyat. Hati-hati, ini hukum dibuat main-main, negara dibuat main-main, ya. Ngeri nih, bayangin ini, nggak transparan, nggak jelas, menjara orang, nangkep orang seenak-enaknya, nersangkakan orang seenak-enaknya. Allahu Akbar, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini kan sebenarnya mudah sekali. Justru sekarang apa yang dikatakan RRT itu ya sudah cetok welo-welo bahwa ijazah itu palsu, kan apa kemudian tiba-tiba dinaikkan kasus pencemaran nama baik. Makanya semalam ketika saya berbicara dengan Roy Suryo di sini ya, saya justru mengkhawatirkan konstelasi politik yang kelihatan Prabowo menjadi backup dari Jokowi dalam kasus bus, saya ambil tanggung jawab. Nah, ini memberikan kesan bahwa memberikan kesan kepada penegak hukum kelihatannya, wah ini bos baru gue ini kelihatannya masih satu napas sama Jokowi. Karena itu kemudian ada akselerasi penetapan tersangka sebagaimana diminta oleh para pendukung Jokowi. Jadi kita berbangsa dan bernegara ini ya agak miris jadinya. Bayangkan bagaimana orang ya yang meneliti atau mempertanyakan dokumen publik seperti kata Roy Suryo tiba-tiba dijadikan tersangka. Itu kan dokumen public document yang bernama ijazah Jokowi itu. Tidak ada kemudian itu merupakan data atau dokumen pribadi karena sudah digunakan dalam proses berpemilu baik di Wali Kota Solo, kemudian DKI dan juga pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019. Dan yang diteliti adalah dokumen yang sama. Kenapa kemudian dikatakan misalnya menggunakan dokumen tanpa izin, misalnya pasal yang dikenakan kan pasal begitu. Kemudian mengoprak-aprik dokumen sehingga seperti apa begitu. Coba kita lihat ya, selain pasal penghinaan dan fitnah. Jadi saudara sekalian, pasal penghinaan dan fitnah itu tidak berlaku kalau itu bisa dibuktikan bahwa itu untuk kepentingan publik. Yang kedua, dan memang benar materinya. Ya. Coba kita lihat misalnya pasal 32 Undang-Undang ITE ya. Pasal 32 Undang-Undang ITE ini menurut Rosario bukan itu tujuan awalnya ya. Itu. Oke, ini undang-undang pasal 3 2004 yang merupakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur tentang perbuatan melawan hukum terkait informasi dan atau dokumen elektronik. Pasal ini melarang tindakan seperti mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik secara sengaja dan tanpa hak. Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 48 Undang-Undang ITE, di mana sanksinya itu sampai berapa tahun ya? Sampai 8 tahun apa kalau tidak salah. Jadi agak aneh kan kemudian kok tiba-tiba dikatakan merusak dan lain sebagainya, padahal yang dilakukan Roy Suryo terhadap itu adalah melakukan penelitian menggunakan ELA dan lain sebagainya. Yang merusak siapa? Aneh banget ya, padahal dokumennya sendiri nggak pernah ditampilkan gitu. Oke, coba kita bacakan persisnya ya, coba ini ya, nih 32 ayat 1 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, ya kan?
Jadi apa yang dilakukan Roy Suryo itu, apakah dia merusak? Oke, kita pakai tambah-tambah ya. Apakah dia mengubah, ya kan? Mengubah ijazah Jokowi? Apakah dia menambah ijazah Jokowi? Apakah dia mengurangi ijazah Jokowi? Apakah dia melakukan transmisi terhadap ijazah Jokowi? Nah, kalau transmisi ini kita harus tahu apa yang dimaksud dengan transmisi itu. Ya, tentu konteksnya bukan sharing foto ijazah. Kemudian merusak, apakah dia merusak, apakah dia menghilangkan, apakah dia memindahkan, apa dia akan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kan aneh jadinya. Ada jadi kenakan pasal ini. Dan pasal ini ancaman hukumannya nggak tanggung-tanggung. Pasal 32 ayat 1 itu diancam dengan hukuman penjara. Tuh, hukuman penjaranya nih, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. You can imagine, bro. Ini sebenarnya lebih ditujukan pada data-data perbankan untuk penipuan dan lain sebagainya, bukan untuk dalam kasus ini. Aduh, payah ya. Menggunakan pasal seenak udelnya aja. Lalu kemudian pasal 35 dipakai juga pasal 35. Pasal 35 Anda percaya bahwa pemerintah ini berbeda dengan pemerintah sebelumnya? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Apakah Roy Suryo itu mengoprak-aprek ijazahnya Jokowi dan kemudian mengklaim bahwa itulah seolah-olah yang otentik? Kan jauh sekali, dipaksakan banget pasal yang ini. Kemudian ancaman hukumannya itu 12 tahun tuh, lebih lama lagi. Itu. Come on ya, orang anak fakultas hukum bisa putus asa belajar hukum kalau begini caranya ya. Coba aja, kalau ancaman terhadap pasal 35 itu 12 tahun. Nah, coba lihat ya pasal 35. Pasal 35. Nih ya, di 33 pasal, nah ini 35. Di ayat 5, di pasal 51. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Come on. Allahu Akbar ya. Jadi kita pasal berapa lagi yang dituduhkan kepada Roy Suryo? Selain lainnya adalah pasal fitnah. Pasal fitnah, pasal pencemaran nama baik gitu. Ya itu umum. Tetapi sekali lagi fitnah dan pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak berlaku kalau itu untuk kepentingan umum dan dia bisa buktikan lagi kalau itu memang palsu misalnya. Jadi saudara sekalian, banyak hal yang kemudian janggal, tetapi ya kita nanti akan ikuti satu-satu ya. Pelan-pelan kita ikutin satu-satu ya. Oke. Coba kita lihat komentarnya ya. Ya tentu ada pro dan kontra ya. Ini semua ya. Ketika kebenaran dibungkam dan ketidakadilan dipertontonkan oleh penguasa zalim, maka tunggu waktu sebentar lagi rakyat akan berontak. Teruslah membuka tabir kepalsuan Roy Suryo CS, hanya setan yang senang kejahatan untuk berbuat zalim. Apa maksudnya? Hukum biadab kejujuran akan terus dibungkam, para pembohong dan penjilat akan terus merusak bangsa ini demi kerakusan pribadi, demi melindungi anaknya yang juga nggak jelas ijazahnya. Ijazahnya mana? Ini hal ijazah bukan pencemaran lingkungan, banjir dan kebanjiran. Order pemesanan dari kekuasaan yang utama ijazah and palsu atau asli. Kan this is the common question. Apakah ijazahnya itu asli atau palsu, bro? Ya kan? Lakukan sebuah penelitian. Oke, ya adalah kita harus menggalang solidaritas. Ini nggak benar ini ya. Kok malah yang dijadikan tersangka 8 orang ini? Padahal jelas-jelas yang dipermasalahkan adalah mereka in the name of public, on behalf public interest, mereka melakukan penelitian soal dokumen publik yang bernama ijazah Jokowi. Dan ketika ditanyakan kepada KPU Solo, KPU DKI, KPU nasional, ya itulah ijazah itulah yang kemudian dijadikan dijadikan bahan untuk mendaftar, dan itulah yang diteliti oleh Roy Suryo. Jadi banyak spekulasi yang berseliweran, ya salah satunya adalah karena RRT sudah mulai juga menyinggung soal Gibran Raka Buming Raka. Nah ini juga menjadi persoalan, barangkali ya mulai lagi nih nanti ya akan diadukan melakukan pencemaran nama baik terhadap ijazah Gibran. Apakah kita nggak boleh mempertanyakan atau melakukan penelitian, penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang digunakan di dalam public sphere ya? Ini negara macam apa kalau begini caranya ya? Paham nggak Pak Prabowo soal seperti ini? Sedih sekali kita hidup di negara Republik Indonesia ketika warga negara menggunakan haknya karena ada hak untuk memperoleh informasi, mendapatkan informasi dan lain sebagainya, tiba-tiba dipatahkan dengan kriminalisasi. Nah ini baru kriminalisasi. Kalau kemarin oke lah masih proses ya. Ini baru kriminalisasi ketika ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menunjuk orangnya. Jadi firm bahwa 8 orang itu dikriminalisasi
untuk hal yang mereka tanyakan. Padahal dalam debat-debat televisi nggak kurang 8 orang, 3 orang lah paling tidak ya, RRT dimaki-maki, ya kan, macam-macam dan lain sebagainya. Toh mereka tidak bereaksi sebagai pencemaran nama baik. Mereka tetap firm dengan apa yang mereka katakan, mereka tulis, dan ya aneh sekali pokoknya. Saya sampai speechless melihat ini ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi apa ya kata Dr. Tifa Uzatiyasuma atau Dr. Tifa ya. Ya mungkin karena beliau perempuan lebih melankolis dan karena dituliskan dengan rapi ya di tweetnya, barangkali agak berbeda dibandingkan Roy Suryo yang ya masih cengengesan dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, kita akan ikutin perkembangannya terus ya.